Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Masih 18 mahasiswa yang sudah tergabung pada pagi hari ini. Oke, sambil menunggu teman-temannya, kita buka perkuliahan kita pada hari ini, Selasa, 20 April tahun 2021. Oke, marilah kita buka dengan berdoa, memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, baik itu dalam proses perkuliahan dan aktivitas kita sehari-hari. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, silakan untuk presensi di Viklas ya. Saya ingatkan karena kalau sudah lewat waktu yang telah ditentukan, biasanya kalian akan menemukan kesulitan ya, hambatan ketika presensi. Nah, jadi segera presensi di Viklas mumpung belum error ya, karena minggu yang lalu untungnya pas perkuliahan kita berjalan dengan lancar ya, tidak ada masalah. Tapi setelah hari Rabu dan sampai hari Jumat itu error ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut silakan kalian presensi dulu di Viklas. Oke, Ibu persilakan. Nanti kalau ada yang mengalami kesulitan bisa ke WA Group ya, mengkonfirmasi akan saya bantu untuk presensi Viklasnya. Tapi kalau udah bisa membuka sendiri ya, silakan untuk segera presensi di Viklas. Oke. Ini pertemuan kita kedua selama bulan Ramadan ya. Ya, pas perdana kita puasa, kita ketemu, kemudian ini yang kedua pertemuan kita di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Tidak hanya puasa, tapi juga kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Semoga selalu diberikan keberkahan, kelancaran, sehingga kita bisa memperoleh fitrahnya nanti di hari kemenangan itu tiba ya. Semoga teman-teman juga puasanya masih masih lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun terkecuali bagi yang putri ya. Kalau yang putri pasti ada kendalanya, tapi untuk yang putra semoga tidak ada kendala juga ya. Semua berjalan dengan lancar. Oke. Besok ya tanggal 21 kita memperingati hari Kartini ya, emansipasi wanita ya. Sedikit mengulas mengenai hari tersebut ya. Berkat beliau kita para wanita khususnya mampu memiliki kedudukan yang setara ya, setara tapi tetap tidak melupakan kewajiban kita. Jadi walaupun kita nanti ketika teman-teman yang putri khususnya ini sudah lulus terus bekerja sesuai dengan jenjang karirnya masing-masing, tetap jangan lupa kodratnya. Kita sebagai wanita tetap tidak melupakan kodratnya sebagai ibu, sebagai istri ya, itu jangan sampai melebihi kodrat kita. Memang betul ada emansipasi, tetapi emansipasi kita bukan emansipasi yang kebablasan. Tetap kita menjunjung tinggi derajatnya ya, derajat laki-laki itu memang lebih tinggi daripada kita, tapi tetap kita menghormati ya kan, kita menghormati yang laki-laki pun sama. Yang laki-laki juga sama. Menghargai, menghormati wanita, terutama nanti istrinya ya kan, menghormati, kemudian saling mendukung satu sama lain agar semua berjalan dengan beriringan, semua berjalan dengan lancar. Tidak ada yang merasa paling tinggi, tidak ada yang merasa paling rendah, tidak saling menjatuhkan atau saling menindas dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu sekilas mengenai emansipasi wanita ya. Nah, hari ini pertemuan ke-7, berarti minggu depan pertemuan ke-8 sudah melaksanakan UTS ya. Nanti untuk pertemuan 8 kita melaksanakan UTS. Adapun materinya itu mulai dari pertemuan yang pertama ya, pertemuan yang pertama berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa sampai ini nanti ke diksi. Tapi untuk diksi tidak semua Ibu jelaskan karena tidak cukup kalau hanya satu kali pertemuan, nanti separuhnya akan kita bahas pada pertemuan ke-9 atau setelah melaksanakan UTS. Nah, mohon nanti teman-teman ketika melaksanakan UTS itu sepertinya
tetap dilaksanakan secara daring ya. Jadi Ibu minta kejujuran dan sportivitas kalian ketika mengerjakan ya. Tidak usah membuang waktu dengan browsing sana sini misalnya nyari jawaban hari ini nyari itu ya kan. Karena itu akan membuang waktu. Ya, jadi percaya, yakin akan dirinya sendiri. Kemudian insya Allah kalau kita dari awal sudah siap, dari awal sudah mempersiapkan segala sesuatunya, itu hasilnya tidak akan melenceng jauh dari usaha kalian. Jadi ya, jadi kita optimis, kita yakin. Nah, ingat juga ketika mau melaksanakan ujian dan lain sebagainya, tetap minta doa restu dari orang tua. Supaya apa? Supaya kalian diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya. Dan saya mendoakan juga supaya teman-teman ketika melaksanakan UTS, semuanya dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, yang keluarganya mau menikah mungkin. Tapi kalau puasa-puasa kayak nggak ada yang nikah ya. Karena kemarin-kemarin kan ada yang izin, Bu, kalau kakak saya menikah, tidak bisa ikut. Nah ya, semoga tidak ada kendala. Sinyalnya juga ya, terutama ya sinyalnya, koneksinya supaya tidak ada masalah juga sehingga teman-teman bisa mengerjakan sebaik mungkin. Ketika mengerjakan dibaca baik-baik instruksinya atau petunjuknya, mintanya apa di situ ya, dipahami, dipelajari. Jangan sampai hanya asal-asal udah kerjakan. Kalau kemarin untuk tugas individu, tugas kelompok, ibaratnya itu masih latihan, kalian masih santai mengerjakan atau belum serius mengerjakan, tapi untuk yang UTS ini harap lebih serius ya, karena sedikit kalian melakukan kesalahan maka itu akan berakibat tidak menyenangkan untuk diri kalian ya. Untuk masing-masing nomornya sudah Ibu berikan poin nanti, jadi kalian bisa mengira-ngira. Kalau saya bisa mengerjakan soalnya misalnya 7, ya kan berarti nilai saya berapa. Kalau misalnya soalnya ada 8, saya bisa 6 misalnya, itu nilainya berapa. Sudah ada poin-poinnya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri nilai kalian ya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya itu apa ya? Ini ketika mengerjakan mohon untuk tidak gegabah ya, tidak teliti, tidak gerusa-gerusu ya. Kerjakan sebaik mungkin. Kalau belum yakin itu jawabannya atau masih ada yang keliru, masih ada sisa waktu ya dikoreksi kembali. Tidak usah buru-buru untuk menyelesaikan. Sing rampung dhisik. Kalau itu misalnya ulangannya secara luring, biasanya serampung dhisik kan gawe kancane grogi ya kan. Nah, itu tidak usah grogi seperti itu ya. Sepertinya nanti sistemnya masih sama seperti semester yang kemarin, semester yang telah kalian tempuh. Oke, itu selayang pandang berkaitan dengan tugas kalian, UTS kalian. Nah, harapannya nanti ketika kalian mengerjakan hasilnya itu sesuai dengan apa yang telah kalian usahakan. Minimal dapat nilai B. B-nya jangan B yang kurus ya, B-nya yang gemuk lah ya, yang berisi gitu ya, yang gembil pipinya ya kan. Jadi dapat B-nya itu ya, kalau B di sini kan kalau tidak salah nilai 70 sudah B ya. Ya paling tidak ya dapat B-nya yang gendut, misalnya 75. Syukur alhamdulillah bisa dapatkan B+ macam itu ya. Oke, karena itu modal kalian nanti untuk memperoleh nilai akhir kalian selain keaktifan, kehadiran, dan juga tugas-tugas penyerta yang lainnya. Itu berkaitan dengan UTS kalian. Nah, sepertinya masih beberapa yang belum hadir ya. Nanti temannya bisa membantu untuk waro-waro di grup ya, biar tidak tertinggal atau tidak apa ya, tidak ketinggalan memperoleh informasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Izin share screen terlebih dahulu berkaitan dengan pokok bahasan yang ke-7. Oke, sudah tampak teman-teman? Share PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya.
Ya, terima kasih. Nah, materi kita yang ke-7, pertemuan yang ke-7 itu berkaitan dengan diksi. Jadi kita sudah meninggalkan ejaan. Nah, harapannya kalian sudah mengantongi dasarnya dulu ya. Dasar ketika nanti melanjutkan atau menulis itu kan harus paham tanda baca dan lain sebagainya. Ejaannya itu harus paham. Nanti lanjut ke diksinya atau pilihan kata. Diksi ini sangat penting untuk membangun sebuah teks, ya, membangun sebuah teks. Kalau kita tidak bisa menyusun diksi yang tepat, maka apa yang hendak kalian sampaikan, gagasan, ide, pokok pikiran kalian yang ada di pikiran kalian, ya kan? Kalau kalian tidak mampu menuangkannya dengan baik, maka informasi yang hendak kalian sampaikan itu tidak bisa diterima oleh si pembaca. Kalau itu tulisan kalian. Nah, jadi ketika menulis, usahakan memilih kata itu yang tepat menggambarkan konsep yang ada di pikiran kita. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa saja sih yang berkaitan dengan diksi itu. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, ada sub. Yang pertama nanti kita akan mengetahui dulu apa itu sih diksi, kemudian apa saja ciri-cirinya, makna, perubahan, dan pendayagunaan diksi. Nah, untuk pendayagunaan diksi ini nanti kita praktik ya, praktik menulis ya, sesuai dengan syarat-syarat dari diksi itu sendiri. Ya, jadi kita harus pinter-pinter memilih kata agar konsep yang ada di pikiran kita bisa disampaikan, bisa diterima oleh si pendengar. Nah, sebagai contoh misalnya, kalian ketika berbicara dengan temannya, misalnya antara Mbak Siam dengan Mbak Indah, ya kan, dengan Mbak Indah. Mbak Siam ingin memberikan sebuah informasi kalau nanti sore itu atau besok ya, besok kita akan melaksanakan buka bersama, ya kan, dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau Mbak Siam tidak bisa memilih kata yang tepat, ya kan, untuk menyampaikan informasi itu kepada Mbak Indana, maka informasinya tidak akan bisa diserap atau tidak bisa dipahami. Jadi dia harus pintar menggunakan atau memilih kata yang tepat agar acara tersebut, buka bersama tersebut bisa diikuti oleh Indana. Nah, jadi pilihlah kata yang tepat, tidak usah muter-muter, tidak usah terlalu banyak basa-basi. Akhirnya apa? Informasi utama yang hendak disampaikan itu tidak bisa diterima. Jadi ketika berbicara, pilih kata yang tepat. Nah, tepat di sini bukan berarti singkat. Singkat kalau tidak menggambarkan konsep maka itu percuma. Jadi yang paling paling penting itu adalah tepat, tepat menggambarkan konsep. Tidak usah berbelit-belit, ya kan? Hindari penggunaan kata yang bersinonim. Ya, hindari penggunaan kata yang memiliki padanan kata yang hampir sama. Nah, itu penting, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan materi diksi. Oh ya, pagi ini kita akan membahas 3 dulu ya. Pengertian sampai ke yang makna dan jenis. Untuk perubahan dan pendayagunaan kita lanjutkan setelah UTS. Oke. Nah, yang pertama nanti bisa kalian tambahi, bisa searching sendiri ya. Ini dari saya. Kalian bisa mencari referensi yang lainnya juga. Nah, diksi itu apa sih hakikat dari diksi? Nah, di awal sudah Ibu singgung bolak-balik. Diksi itu berkaitan dengan pilihan kata. Pilihan kata. Kata yang kita pilih untuk mewakili pikiran dan perasaan yang akan kita sampaikan atau kita amanatkan. Oke ya, jadi memilih kata yang tepat agar informasi itu bisa diterima oleh siapa? Oleh si pendengar. Nah, saya punya contoh. Ya. Ini contoh yang simpel sekali. Maaf. Kerudung. Kerudungmu hitam ya, Siam? Atau saya buta warna ini? Hitam ya, benar ya, Yam? Benar ya? Oke, nah ini. Nama gadis yang mengenakan kerudung hitam itu Siam. Oke. Kalau kita perhatikan kalimat ini, ya saya kasih nomor saja biar lebih gampang. Oke. Kalau kita lihat nomor 1 ini ya, tidak ada masalah, tidak ada hal yang aneh dalam kalimat yang pertama ini. Tidak ada yang aneh. Ada subjeknya, ada predikatnya, ya kan?
Intinya kan seperti itu. Jadi untuk pola kalimat itu sudah tepat, ada subjek, ada predikatnya, berarti semacam itu. Nah, tapi kalau kita menilik kembali atau melihat kembali pengertian dari diksi, diksi tadi kan pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan suatu konsep, sehingga pembicara itu menangkap informasi yang disampaikan. Nah, kalau kita lihat kalimat yang semacam ini kalimatnya mengandung arti atau sebenarnya mau memberikan informasi tentang apa sih kepada temannya? Informasi apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Nama gadis yang mengenakan kerudung hitam itu Siam. Informasi apa sebenarnya yang ditangkap oleh si pendengar? Informasi apa yang bisa kalian tangkap dari kalimat yang pertama ini? Nama seseorang yang Gambarkan seseorang. Menggambarkan seseorang. Yang lain? Menggambarkan seseorang. Kalau menggambarkan seseorang ya, siapa apa Mbak? Memberitahu nama yang menggunakan kerudung hitam. Oke, ada dua jawaban. Ya, adalah ada dua jawaban. Jawaban yang pertama tadi itu adalah menggambarkan Seseorang. seseorang. Oke, kemudian yang kedua tadi memberitahukan nama gadis yang Duduk bahasa Indonesia-nya apa? itu kok bahasa Indonesia apa itu? Ya, siapa itu tadi ya? Memberitahu nama gadis yang memakai kerudung hitam. Oke, nah. Iya ya, liatin. Tapi Ya, sebentar ya. Oke, jadi satu kalimat ini ternyata dari 33 mahasiswa itu diwakili oleh dua temannya menangkap dua informasi. Jadi informasinya itu tidak sama antara Mbak Indana dengan tadi Mas Fatur kalau tidak salah. Mas Fatur nangkepnya itu menggambarkan seseorang. Sedangkan Mbak Indana itu memberitahukan nama gadis yang memakai kerudung hitam. Berarti kalau ini misalnya saya yang mengucapkan ya, Bu Suci yang mengucapkan, berarti kalimat yang saya pilih itu menggambarkan konsep yang ada di pikiran saya ataukah tidak? Menggambarkan enggak? Sedangkan dua orang ini tadi, Fathur sama Mbak Indana, itu menangkap informasi yang tidak sama. Mbak Indana menangkap informasinya, yaitu tadi Bu memberitahukan ada seorang gadis yang memakai kerudung hitam. Tapi kalau Mas Fathur nangkepnya hanya menggambarkan seseorang, Bu. Berarti kalimat yang saya pilih itu sudah tepat ataukah belum? Ya, suara apa ini? Belum ya, belum tepat. Karena Masih apa? mengandung keambiguan, Bu. Nah, masih mengandung keambiguan ya. Oke, jadi informasi yang ada di otak saya, kemudian saya pengennya ini saya ucapkan, ternyata ada dua orang yang saya ajak berarti kalimat yang kata yang saya pilih untuk mewakili konsep yang ada di pikiran saya itu tidak menggunakan pilihan kata yang tepat sehingga antara A dan B, antara Fatur dan Indana itu memperoleh informasi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat informasi yang Fatur yang pertama, menggambarkan seseorang. Kalau kita mengartikan kata menggambarkan ya, kalau kita gambar, ibaratnya itu kan secara detail ya, misalnya dari wajahnya dulu. Kalau kalian mau gambar ya kan, misalnya ya, mau melukis itu kan mata bagaimana, alis bagaimana, itu digambarkan secara jelas. Nah, di sini hanya menginformasikan saja. Itu loh, yang pakai jilbab hitam namanya Siam. Nah, ya. Tapi kalau untuk yang kedua, ini seperti yang saya inginkan. Ya kan? Saya ingin memberitahu kalau yang pakai jilbab hitam itu, yang duduk di sebelah sana misalnya, itu yang namanya Siam. Ya, kebetulan mungkin di sana yang pakai jilbab itu warna-warni ya. Dia pengen tahu Siam tuh yang mana, itu loh yang pakai jilbab warna hitam. Nah, itu sebenarnya informasi yang hendak saya sampaikan, ya kan? Tapi karena kata yang saya pilih itu terlalu panjang, ya kan, berbelit-belit, ya, maka informasi yang diterima A dan B, Fathur dan Indana itu berbeda. Berarti kalimat yang saya ucapkan ini kita menyeberang sedikit itu termasuk kalimat yang tidak efektif.
subjektif. Karena apa? Pilihan kata yang saya pergunakan tidak bisa ditangkap atau informasi yang diterima antara saya pembicara dengan pendengar itu tidak sama. Ya. Nah, sehingga kita harus memberikan pembetulan. Pembetulannya bagaimana? Ya kita ubah kalimatnya. Nah, di sini ada nama, ada siam. Siam pasti berkaitan dengan nama. Betul enggak? Betul kan? Nah, berarti di sini ada semacam boros ya atau mubazir. Jadi yang mubazir itu tidak hanya makanan saja yang nggak dimakan ya. Kata itu juga bisa mubazir kalau kalian menggunakannya itu sak senenge dewe. Lebokke, lebokke, lebokke. Nah, ini. Jadi di sini ada mubazir kata atau pemborosan kata. Nah, yang pertama kita menemukan tadi ada nama, ada siam. Nama pasti berkaitan dengan siam. Ya kan? Oke. Nah, mubazir yang kedua. Kalian bisa menyebutkan imbuhan yang bermakna mengenakan atau memakai, itu imbuhannya apa? Modernkan. Imbuhan yang menyatakan memakai, mengenakan, itu imbuhannya apa? Apakah modernkan? Iya tepat sekali. Nah, berarti supaya lebih ringkasnya, maka kalimatnya itu yang kata ini mengenakan kerudung hitam cukup kita pilih imbuhan ber. Jadi mebdung. Nah, ber di sini kan sudah menyatakan mengenakan atau memakai. Jadi pembetulannya kira-kira bagaimana? Berkerudung. Maksud langsung Berkerudung. berkerudung. Kalimatnya bagaimana kalimatnya? Kalimatnya bagaimana? Yang Masih hitam itu siang. Gadis yang berkerudung hitam itu siam. Oke. siam. Nah, ya. Gadis yang berkerudung hitam itu siam atau gadis berkerudung hitam itu bisa juga ya. Gadis berkerudung hitam itu siam. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kalimat yang satu dan yang kedua, ternyata informasi yang mudah diterima oleh pendengar itu yang informasi yang nomor 2. Kalau nomor 1 ternyata tadi menimbulkan makna yang berbeda, informasi yang berbeda. Fathur nangkapnya seperti ini, sedangkan Indana nangkapnya seperti ini. Berarti apa yang salah? Yang salah bukan yang menangkap informasinya, tapi apa? Si pembicara yang memberikan informasi. Dia tidak tepat memilih kata. Nah, ini penting ketika nanti kalian menyusun makalah atau yang sudah lebih jauh lagi itu ada yang menyusun skripsi. Kalau kalian tidak pintar memilih kata yang tepat untuk menggambarkan konsep yang hendak kalian tulis, nanti bisa keliru. Jadi kalau pembimbing baca itu bingung ya. Sering loh pembimbing itu mengalami kesulitan untuk memahami konsep kalian. Kalimatnya kok nggak bisa dipahami ya. Kadang tidak ada subjeknya. Kemudian kalaupun ada subjek itu double, ya kan. Kemudian penggunaan kata penghubung. Nah, itu juga harus kalian amati. Kalau antar klausa itu bagaimana penulisannya? Sama seperti contoh teks yang untuk tugas individu yang kemarin. Di situ saya kan ada konjungsinya itu sehingga ya. Sehingga itu kan antar klausa ya, bukan ke antar kalimat. Ya kan beda. Maka penulisannya tidak titik baru sehingga itu keliru. Harusnya apa? Tanda titiknya dihapus, kemudian sehingga itu menyatu. Karena apa? Sehingga itu adalah hubungan sebab akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Penghubungnya itu menggunakan salah satunya adalah konjungsinya sehingga. Nah, itu juga penting kalian harus tahu. Nah, berikutnya ya kan, kalimat yang kedua, aku paham. Gadis berkerudung hitam itu siam. Oh, berarti memberikan informasi yang pakai jilbab hitam itu namanya siam. Dia sudah memperoleh informasi yang sama karena kata yang dipilih itu tepat. Nah, sekarang kalau kalimatnya seperti ini. Ini sering kalian dengarkan. Oke,
ini juga sering atau pernah kita mendengarkan pas ada momen pengajian misalnya atau acara-acara tertentu, bukan moderator ya, pembawa acara itu waktu dan tempat dipersilakan. Saya paham ya, yang dimaksud ini sebenarnya siapa. Tapi kalau kata yang dipilih ini berarti siapa yang dipersilakan kalau kalimatnya seperti ini. Kepadanya kami persilahkan. Ya, itu pembetulannya ya, kepadanya kami persilakan. Atau kalau kalimatnya seperti ini kan justru yang disuruh atau dipersilakan itu adalah waktu dan tempatnya kan. Nah, ini juga diksi atau pilihan katanya tidak tepat. Meskipun kalian paham maksudnya tuh ini, tapi pilihan kalian kepadanya dipersilakan atau kepada bapak siapa dipersilakan. Yang baku itu sila ya, bukan skutnya. Coba. Guyu langsung. Karena udah tahu salahnya. Oke. Sekilas tidak ada yang salah ya, sama seperti nomor 1. Sekilas loh ya, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita cermati Boros, Bu. Pembarusan kata. lagi, Pesan kata. Jamaknya di sini terlalu letak banyak. kesalahannya apa? Para Pembarusan Para bapak-bapak. Ya, boros kata, Kak. Iya. Oke. Iya. Sama ini ya, sekalian. Sekalian itu kan sudah menyatakan semua. Di sini borosnya tuh banyak sekali. Disebutkan teman para itu sudah banyak juga kumpul. Kira-kira kalau dibetulkan? Sebetulnya bagaimana? para Para bapak, bapak, ibu, dan Bapak, saudara ibu, sekalian saudara. dimohon berdiri. berdiri. Oke, sekaliannya masih dipakai tidak? Tidak. Masih dipakai tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi iya, jadi para bapak, ibu dan saudara dimohon berdiri karena sekalian itu sudah menyatakan banyak juga, jadi tidak usah diulang kembali. Nah, ini berkaitan dengan diksi. Nah, dari sini nanti harapannya teman-teman bisa menyusun kalimat lebih lebar lagi ke paragraf, ke wacana, teks, itu dapat menyusunnya dengan baik sesuai dengan pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan suatu konsep. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Oke. Nah, diksi itu memiliki 3 ciri, tapi kalau kalian cari di sumber yang lain mungkin menemukan ada banyak ciri ya. Tapi saya ini ringkas ada 3 ciri. Ciri yang pertama sesuai dengan pengertiannya tadi, ini tepat dalam memilih kata untuk mengungkapkan gagasan. Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Berarti ini berkaitan dengan situasi pembaca, situasi sekarang. Kita mau dalam situasi apa sih, ragam bahasa apa sih yang harus kita pilih. Itu berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, kalau kita berada dalam situasi kata yang santai juga atau yang tidak baku, tidak resmi semacam itu. Kemudian pilihan kata atau diksi yang kita pergunakan dalam berkomunikasi itu menggunakan ragam bahasa yang resmi. Jadi itu yang berkaitan dengan situasinya. Nah, yang ketiga
menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Nah, ini maksudnya seperti ini. Kita mengenal sinonim ya, kita mengenal sinonim. Nanti juga kita akan bahas di makna ini leksikal, tapi kita bahas sedikit berkaitan dengan sinonim. Sinonim itu merupakan kata yang memiliki makna yang hampir sama, bukan yang sama ya, hampir sama. Oke ya. Nah, ketika kalian menyusun kalimat, membuat paragraf dan lain sebagainya atau teks ya macam itu, hendaknya kita memilih kata yang bersinonim. Jadi tidak melulu kita menggunakan kata itu terus, kata yang ibaratnya wah bahasamu kok sebenarnya kayak mahasiswa ya, tapi kok bahasanya kayak cah SMA-nan ya, tidak ada keren-kerennya dan ya kan, tidak ada istilah-istilah yang greget ya, yang terlontar dari pembicaraan atau ini ngobrolnya kamu ke saya, misalnya seperti itu. Nah jadi kita harus pintar memilih sinonim, sinonim dari kata tersebut. Misalnya, ya kita mau menggunakan kata atau mau menggunakan kata menerapkan misalnya atau penerapan. Mungkin kalau orang mendengar kata penerapan, udah hal yang biasa ya, itu kata yang lazim kita dengar. Nah, kita coba mencari sinonim dari kata tersebut. Ya, sinonimnya apa? Misalnya, Implementasi. nah implementasi. Implementasi atau aplikasi? Kalau Aplikasi. penerapan. Aplikasi ya. Iya. Kalau tidak salah aplikasi ya, bukan implement ya. Nanti coba dicek ya. Oke, aplikasi, mengaplikasikan atau menerapkan. Nah, jadi kita pilih kata yang memiliki sinonim yang sama untuk menyusun kalimat. Jadi tidak melulu itu terus. Jadi perbendaharaan kata kita itu menjadi lebih banyak. Ya kan? Meskipun sebenarnya maknanya sama, maknanya hampir sama, tetapi kita pilih kata yang bersinggungan tadi. Nah, otomatis kalimat yang atau teks yang kita hasilkan itu jauh berbeda dibandingkan dengan yang pertama tadi. Misalnya, kalian ingin menjelaskan mengenai kondisi negara kita. Ini misal ya, kondisi negara kita yang sedang dilanda musibah. Musibahnya itu banyak sekali ya. Musibahnya itu tentang ini ya, harga-harga bahan makanan yang mulai naik ya kan, harga sembako naik, kemudian naik ya kan, negara hutang sana sini tidak bisa membayar, misalnya seperti itu. Itu yang terjadi pada tahun 1999. Mungkin kalian belum lahir ya pada tahun itu ya. Nah, jadi kita harus milih kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan tersebut. Kita pilih kata yang pas. Nah, misalnya krisis. Nah, krisis itu kan langsung orang mendengar kata krisis, tapi dia pasti langsung berpikir, oh krisis itu berarti keadaannya itu kacau ya, terutama dalam perekonomian misalnya. Perekonomiannya itu hancur, carut marut. Utangnya di sana sini, tidak mampu membayar hutang, mengalami defisit anggaran, sehingga harga-harga kebutuhan sehari-hari itu melonjak atau naik. Nah, dari kata krisis saja itu bisa menghasilkan konsep yang sebegitu banyaknya. Bandingkan kalau kalian tadi membuat kalimatnya atau paragrafnya itu tadi kata yang dipilih misalnya tadi sesat itu ya. Tapi ketika diucapkan cukup dengan kata krisis itu sudah menggambarkan konsep yang ada di pikiran kita. Jadi pilih kata yang tepat untuk menggambarkan konsep tersebut. Tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang sekali. Bu, dari ini nek debat kudune sing dawa-dawa untuk menyampaikan gagasan biar dipahami. Nah, itu berkaitan dengan ciri-ciri dari diksi. Kayak jadi dengan kita mencari atau menggunakan kata yang bersinonim, maka perbendaharaan kata kita itu menjadi lebih banyak. Tentunya kita harus banyak membaca supaya apa perbendaharaan kata yang kita pergunakan itu banyak. Kalau kita tidak ada modal, maka ya percuma. Kata-kata yang kita pilih ya kata-kata yang monoton, itu tidak ada perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Saya lanjutkan dulu.
Yang ketiga tadi adalah makna dan jenis. Ibu ambil dari pendapatnya Abdul Khair, makna dan jenis dari diksi itu ada dua. Saya simpulkan ada dua. Nah, keduanya ini sudah pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, saya tanya dulu ke teman-teman. Di sini ada makna denotasi, ada makna konotasi. Apa perbedaan dari kedua makna ini? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan denotasi dan konotasi? Silakan. Makna sebenarnya dan makna tidak Makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya. Oke, itu secara umumnya ya, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ada yang mau menambahi sebelum tak tambahi? Kalau menurut Fathur itu makna sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kalau menurut yang lain bagaimana? Makna kata yang terkait dengan hasil observasi panca indera. Kemudian, halo Mbak? Mbak siapa yang tadi? Mbak Indana atau Mbak siapa? Siapa? Mila ya? Ya. Oke ya. Ini di belakang ada suara apa ya tadi? Ngaji-ngaji atau apa ini? Oke ya. Oke. Mbak Mila bisa diulangi lagi Mbak, tadi suaranya terputus. Apa perbedaan makna denotasi dan konotasi? Makna denotasi itu sesuai dengan hasil observasi panca indera, sedangkan kalau konotasi tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera. Mungkin seperti itu. Oke ya. Jangan pakai mungkin ya, kalau menjawab itu harus optimis ya, harus yakin. Oke, terima kasih. Jadi kalau orang awam biasa sebenarnya dan tidak sebenarnya. Nah, kalau secara ini tidak sebenarnya itu berarti ada makna tambahannya atau makna kias, makna tambahan. Oke, yang tentunya ya bersinggungan dengan tadi makna denotasi. Kita ambil contoh, misalnya kata apa ya? Contohnya ini aja wes, gampang. Ada 5 buah kalimat, ya. Coba kita analisis mana yang termasuk denotasi dan konotasi sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mbak Mila dan Mas Fathur. Kalau Mbak Mila menambahkan denotasi itu berhubungan dengan panca indera ya, kalau tidak salah kayak lihat lainnya. Nah, kalau kita lihat contoh yang pertama, angin pantai menyapu wajahku. Ini ataukah konotasi? Konotasi. Oke. Konotasi. Semua sepakat konotasi ya. Nah, sekarang coba kita analisis. Di sini ada kata menyapu. Kalau awalnya apa sih? Arti dari menyapu itu apa toh? Menyapu artinya? Membersihkan. Halo? Membersihkan. Ya, membersihkan ya. Ya, membersihkan. Lantai yang kotor atau halaman yang kotor, merusak pemandangan ya, menyapu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kalimat ini, angin pantai menyapu wajahku,
apakah wajah kalian itu dibersihkan dengan menggunakan alatnya adalah sapu? Apakah itu yang makna dari menyapu bukan membersihkan dengan alat bantunya adalah sapu, tetapi maknanya apa? Menyapu di sini. Makna mengenai, ya kan? Jadi ternyata makna dari menyapu itu kalau makna yang awalnya adalah membersihkan dengan sapu, tetapi untuk kalimat yang ini kalau kita masukkan definisi itu tidak pas, tapi ini lebih condong ke tadi mengenai atau apa ya istilahnya, bukan menimpa ya, mengenai wajahnya. Nah, berarti makna kata yang muncul itu lebih condong ke yang konotasi makna kias. Berarti untuk nomor 1 ini lebih tepatnya masuknya ke yang konotasi. Kemudian yang kedua, badai topan tanpa belas kasihan menghantam usaha kios buku debu. Nah, ini termasuk makna konotasi ataukah denotasi? Konotasi. Konotasi ya, masih konotasi. Oke, sekarang yang ketiga. Ardi memesan kopi pahit di kedai pamanku. Denotasi. Oke, sesuai ya. Memang betul meminta kopi yang tanpa gula. Selanjutnya yang keempat, Partai Demokrasi Perjuangan memiliki kursi terbanyak di DPR. Artinya apa ini? Konotasi. Konotasi. Kursi di sini bukan tempat untuk duduk saja ya, tetapi ke jabatan atau kekuasaan. Nah, yang terakhir, bunga yang kutanam telah bersemi. Ini makna apa? Denotasi. Iya, denotasi ya. Jadi ini tadi dari 5 buah contoh, untuk yang denotasinya ada 2, sedangkan konotasinya ada 3. Nah, itu yang namanya makna denotasi dan konotasi. Nah, kalau saya simpulkan, ambil pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, Jaya Sudarma. Di sini, kalau yang makna denotasi atau kita sebut dengan denotatif, itu makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia nyata. Jadi konsepnya apa, realnya itu apa, itu sesuai. Misal, tadi di situ ada contoh bunga, ya kan, bunga yang ditanam telah mekar misalnya. Kita ambil dulu konsep bunga, ya kan. Bunga itu apa sih? Bunga itu ya sejenis tanaman, ya kan. Nah, kita lihat di dunia nyatanya, kenyataannya atau realnya sama tidak dengan konsepnya? Oh, ternyata sama. Berarti itu masuknya adalah denotasi. Tapi sebaliknya, jika antara konsep ya kan dengan dunia nyatanya itu berbeda, maka itu bukan denotasi, lebih condongnya yang konotasi. Nah, itu berkaitan dengan makna denotasi dan konotasi. Nah, untuk yang makna denotasi itu lebih sering kita pergunakan dalam menyusun karya ilmiah, sedangkan untuk yang konotasi itu dalam penyusunan karya sastra. Jadi kita harus pintar memilih situasinya. Kita mau situasi dalam santai enggak, dalam penyusunan karya sastra tidak. Kalau karya sastra kita pilih yang konotasi. Tapi kalau kita mau menyusun karya ilmiah berarti kita yang denotasi. Kalau yang konotasi bebas sih ibaratnya. Kita menggunakan bahasa yang berlebihan itu tidak masalah, ya kan? Karena tujuan dari penciptaan karya sastra itu sendiri lebih ke keindahannya, mengutamakan keindahan atau estetika. Maka kita menggunakan pilihan kata yang sesuai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Jadi mau pakai bahasa yang berbelit-belit ketika menggambarkan lagi senang, lagi sedang sedih, sedang marah, itu boleh dengan bahasa yang berbelit-belit, ya kan. Tapi kalau kita ke ragam yang ilmiah, ya kita langsung to the point, memilih kata yang tepat untuk menggambarkan konsep tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, leksikal dan gramatikal, silakan. Ada yang ingin didiskusikan, monggo. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Zahrotun. Halo, Mbak. Iya, Apakah Bu. ya, silakan. Saya mau tanya, berbicara tentang diksi, itu seberapa penting sih kita pemilihan diksi itu juga
disesuaikan dengan lawan bicara kita. Gitu, Bu. Berarti intinya adalah ketika kita berbicara dengan lawan kita, diksi atau pilihan kata yang kita pergunakan itu harus dipertimbangkan ataukah tidak. Intinya gitu ya, Zahrotun ya. Gitu ya, Zah. Hai, hai. Iya, Bu, Zahrotun. seperti itu. Nah, iya. Oke, ya, seperti itu ya. Oke, teman kita ada yang bertanya, seberapa pentingkah diksi yang kita pergunakan dalam berkomunikasi? Menurut kalian, penting tidak kita mempertimbangkan diksi dalam berbicara dengan lawan bicara kita? Misalnya, Mbak Zahrotun berbicara dengan orang tua. Nah, itu pemilihan kata, diksinya itu penting tidak? Sebenarnya Penting penting, tidak? Bu. Penting, Bu. Sebenarnya Dibandingkan penting. dengan Mbak Zahrotun berbicara dengan teman sebayanya. Bagaimana? Pilihan kata yang guna itu sampai yang jawab siapa? Siapa ini? Mbak siapa? Sebenarnya penting, Bu. Tetapi ketika berbicara itu menggunakan spontanitas. Mohon maaf ya, tadi terputus ya. Oke. Tadi yang menjawab siapa? Mbak siapa Izin tadi? menjawab, Bu. Iya, Mbak Bu. Akila. Iya, Ya, silakan Mbak Akila. sebenarnya penggunaan diksi itu penting, tetapi saat kita berbicara itu lebih menggunakan spontanitas. Oh, curhat ya ini. Ya, tapi Oke jika ya. dimasukkan dalam tulisan itu memang penting, tetapi ketika diucapkan itu kita kan menggunakan spontanitas. Jadi gimana ya? Jadi kayak kurang diterapkan gitu loh, Bu. Oke ya. Jadi Mbak Akila curhat juga ya. Ketika bahasa tulis itu bisa Bu kita terapkan ya. Itu sangat penting. Kita harus mengetahui mitra tutur kita atau lawan bicara kita. Ketika kita berbicara dengan orang yang tua, menulis dulu ya. Menulis ya. Dia tadi fokusnya ke menulis. Itu seperti ini. Katakan dengan orang yang ini seperti ini. Tapi praktiknya Bu dalam berbicara kita lebih ke spontanitas. Jadi ini ya tidak sadar atau tanpa sadar ya antara orang tua dengan sesama ya akhirnya ya bahasanya sama ya kan, pilihan kata yang dipergunakan itu sama ya kan. Nah itu jawaban dari Mbak Akila. Untuk jawaban Tetapi yang lain melihat kondisi, Bu. tetapi kenapa Mbak? Tapi melihat kondisi. Jika kita presentasi itu sangat penting menggunakan diksi. Oh gitu, oke ya. Nah kalau yang lain bagaimana? Boleh Yang lain menyanggah, Bu. boleh silahkan. Kan katanya spontanitas. Mm-mm. Akan tetapi spontanitas itu bisa membuat salah paham karena kadang itu pemilihan diksi yang salah. Oke, itu Sehingga sanggahannya. membuat Itu si yang berbicara itu, si yang diajak bicara itu kadang salah paham. Salah paham ya. Oke, disanggah sama Mas Fathur ya. Mbak Akila. Mbak Akila mau menambahi dulu? mau, Bu. Silakan. Silakan. Sebenarnya kalau penimbulan salah paham itu tergantung kita memilih bahasanya sesuai dengan orangnya atau tidak. Jika kita mengucapkan kepada orang tua, mungkin kita menggunakan bahasa yang sopan. Tetapi jika pada teman, mungkin kita menggunakan bahasa yang sehari-hari, bahasa yang nyantai gitu loh, Bu. Oke Itu ya, tergantung berarti pemilihan bahasa. ya berarti kalau kalau kita simpulkan kita harus fokus ya
fokus ketika berbicara ya. Spontanitas itu jangan sampai muncul. Nah, tadi yang dipermasalahkan oleh Mas Fatur itu tadi yang Mbak E jawab, tapi seringnya Bu ketika kita berbicara kadang spontan Bu. Ya antara orang yang lebih tua atau orang tua dengan teman kita, teman sebaya itu ya sama pilihan kata yang dipergunakan. Nah, itu maka ketika kita berbicara itu harus fokus dulu. Kita harus fokus. Fokusnya bagaimana maksudnya sih? Lawan atau mitra bicara kita itu siapa dulu. Nah, kalau itu orang yang lebih tua, kita fokusnya ke bahasa atau pilihan kata yang tepat, ya kan? Tidak ngoko, misalnya kalian pakai bahasa Jawa ya tidak ngoko, ya kan? Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan dari orang tua. Misalnya manggil orang tua kok dengan elo misalnya atau kamu, ya kamu lagi apa toh, Pak? Nah, itu kan tidak tepat, tidak sesuai. Jadi spontanitas itu jangan dibiasakan, tetapi kita berusaha untuk fokus. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan diksi itu sangat penting melihat tadi yang ciri yang kedua tadi ya, yang berkaitan dengan situasi serta nilai rasa pembaca. Kayak nilai rasa. Nilai rasa itu tadi yang dikemukakan oleh Fathur. Ya, kalau dengan orang yang tua, masa kita menggunakan kata yang ini, Bu? Kalau dengan yang tidak pantas misalnya dengan kata kamu, ya kan? Itu kan nilai rasanya terkesan yang negatif, ya kan? Tapi kalau kita berbicara dengan sebaya, dengan teman kita pilih kata kamu, ya tidak ada nilai rasa yang negatif, biasa-biasa saja. Karena apa? Kita sepadan, ya kan? Jadi pentingnya memilih kata itu salah satu manfaatnya agar tidak menyinggung perasaan mitra tutur. Itu kalau melihat pada situasinya. Kita dalam situasi apa dengan orang orang yang kita ajak bicara itu orangnya bagaimana. Nah, itu ya. Jadi untuk teman-teman mulai dari sekarang coba untuk berapa ya? Ketika berbicara ya, saya ambilnya yang berbicara dulu. Ketika berbicara, gunakan pilihan kata atau diksi yang tepat agar lawan bicara kita itu tidak tersinggung. Ya. Nah, kalau untuk ragam tulis, berarti kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Ketika menulis dan berbicara itu beda. Nek berbicara ada intonasinya, tinggi rendahnya. Iya kan? Contohnya seperti ini kan jelas. Tapi kalau kita menulis, nah itu kita kan tidak tahu ekspresi dari si penulis itu, ya kan? Kita tidak tahu itu sebenarnya mau guyonan ataukah serius kan kita tidak tahu. Maka dari itu ketika nulis itu harus hati-hati memilih kata agar pesan yang disampaikan itu bisa diterima dan tidak menyinggung perasaan si pendengar. Kalau Begitu di WA ya. bisa kasih emot, Bu. Nah, kalau WA beda lagi, ada emotikonnya ya. Tapi kalau misalnya itu tulisan biasa misalnya ya nulis di kertas kan tidak ada emotnya kan. Kalaupun ada kan juga tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Oke ya. Jadi ada tertentulah ya yang bisa kita kasih emot, ada yang tidak. Nah, tapi intinya ketika menggunakan ragam tulis harus berhati-hati. Apalagi kalian up di medsos misalnya. Nah, itu akan berbahaya. Oke, jadi pilih kata yang tepat. Oke ya. Nah, penting belajar bahasa Indonesia itu penting ya. Meskipun kadang ada yang meremehkan apa sih bahasa Indonesia paling kayak gitu. Nah, itu kan ucapan ya kan lontaran kata. Nah, orang yang berbicara seperti itu kan tidak memikirkan efek yang ditimbulkan. Bagaimana nanti lawan bicaranya menanggapinya. Nah, pilihan kata yang tepat agar tidak menyinggung. Nah, itu penting dalam berkomunikasi. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Ada atau cukup? Cukup ya? Kalau cukup, saya lanjutkan ini yang berikutnya mengenai makna leksikal dan makna gramatikal. Oke. Oke ya. Masih mendengar suara saya? Jangan Masih, hilang Bu. lah. Oh, masih ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke makna leksikal dan makna gramatikal ya. Makna leksikal ini intinya di sini ya saya sudah memberikan.
Makna leksikal itu intinya adalah makna yang ini ya, dapat diidentifikasi dari satuan kebahasaan yang tidak bergabung dengan satuan lingual yang lain. Sehingga makna yang diperoleh dari sebuah kata dasar. Intinya kalau makna leksikal ya, bentar. Ya, intinya dari makna leksikal kalau kita membaca definisi dari Wijana itu makna kata yang sesuai dengan leksikonnya. Dia berdiri sendiri, ya kan? Tidak butuh tambahan, tidak bergabung dengan satuan lingual yang lainnya, tapi dia sudah bermakna. Nah, untuk yang kebalikannya itu adalah makna gramatikal. Makna gramatikal ini didapatkan dari gabungan satuan lingual beserta ciri-ciri prosodi yang menyertainya. Ya kan? Jadi kalau makna gramatikal dia memiliki makna jika dilekati oleh kata leksikal, kata-kata dari leksikal. Misalnya di sini dijelaskan makna gramatikal itu diperoleh melalui proses yang namanya adalah afiksasi atau kata perimbuan yang kemarin kita bahas juga, morfofonemik itu, kemudian pemajemukan. Jadi proses morfologi di dalamnya ini. Oke ya. Nah, kalau makna gramatikal itu ya contohnya kemarin itu ada imbuan, kemudian selain imbuan di sini ada proses morfofonemik itu pengulangan semacam itu, kemudian ada pemajemukan itu misalnya dengan kata gabung atau kata majemuk. Nah, ini ikutnya adalah makna gramatikal. Nah, dari situ akhirnya kita bisa mengambil simpulannya kalau yang makna gramatikal itu terjadi melalui proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Jadi ini ketiga jenis yang berkaitan dengan makna gramatikal. Ini tidak akan kita bahas pada hari ini. Ini untuk yang gramatikal akan kita bahas setelah UTS. Nah, kita fokus ke 5 makna leksikal ini. Nah, ini bukan hal yang asing ya di telinga kita. Ini sering ya kita mendengar ada sinonim, ada antonim, homonim, dan kawan-kawannya, hipernim, ada polisemi. Nah, ini bukan hal yang asing di telinga kita. Untuk konsepnya, saya yakin teman-teman sudah hafal ya, apa itu sinonim, antonim, dan yang lain sebagainya. Oke, mungkin dari kelima ini ada yang perlu untuk dijelaskan. Kalau sinonim artinya apa? Sinonim. Persamaan kata. Persamaan Sama kata. arti. Ya, bukan persamaan arti ya. Padanan ya, padanan atau kata yang Samaan memiliki makna yang hampir ya. Kalau persamaan kan berarti sama, ya kan? Tapi kalau hampir kan nyerempet. Misalnya, kalau kalian buka di kamus, punya kamus KBBI? Online, Bu. Online ya, saya juga punya online. Kalau yang buku ada, tapi edisi yang keberapa gitu ya, bukan yang terbaru, cetakan yang terbaru. Misalnya kita cari kata cantik, cantik di KBBI. Nah, ya, cantik di situ bermakna apa sih? Ada elok ya, ada molek, ada indah. Nah, cantik itu sendiri bersinggungan tidak dengan kata manis? Bersinggungan tidak? Nah, kalau manis kita lihat di KBBI untuk arti yang kedua itu ada kata elok juga ya, elok, mungil. Nah, berarti kata cantik itu bersinonim dengan manis juga, bersinonim dengan elok. Jadi memiliki kata, makna ya, makna yang hampir sama. Kalau yang persamaan kan berarti sama jiplak, tapi kalau yang hampir sama berarti ada sedikit pembedanya. Cerdik misalnya. Cerdik kan bersinonim dengan apa, Nek cerdik? Sinonimnya apa cerdik? Apa? Pintar, Bu. Pintar. Kayak pandai juga. Nah, masing-masing kalau kita cari di kamus itu kan memiliki makna yang berbeda, tetapi pada dasarnya kan
hampir sama. Nah, itu namanya sinonim. Kalau antonim itu adalah Lawan. lawannya, lawan. Ya. Homonim apa homonim? Homo itu artinya sama. Tulisan, tapi Mm-mm. maknanya berbeda. Iya. Nah, atau kalau kita orang awam ya, masih bingung, caranya gampang aja. Kita analisis kata. Homonim. Ya, homo itu kan sama. Name itu kan berkaitan dengan nama. Berarti penulisannya yang sama, maknanya yang berbeda. Nah, kalau homofon, ada font. Font itu berhubungan dengan mikrofon, Bu. Apa aku mikrofon? Bunyi. Nah, Ini bunyinya yang sama, hanya bunyi yang sama, tapi tulisan dan maknanya itu berbeda. Beda. Ya, sama juga homograf. Graf itu berkaitan dengan Tulisan. Tulisan. tulisan, berarti tulisannya sama, makna dan Arti dan caranya. pengucapannya berbeda. Iya, begitu ya. Nah, kalau hipernim apa hipernim? Hipernim, Kata umum. kata umum. Kebalikan hipernim adalah hiponim, yakni kata Khusus. khusus. Misalnya hipernimnya itu adalah Bunga. alat transportasi misalnya. Maka hiponimnya itu apa saja? Motor. Sepeda Mobil. motor, Dan mobil, bis, ya, Pesawat. bis, pesawat, pesawat, ya kan. Nah, kalau yang polisemi, apa itu polisemi? Relasi makna. Kayak Iya, relasi hubungan. Relasi hubungan, makna. relasi makna atau hubungan ya. Berarti eh, makna kata yang dihasilkan itu saling berkaitan ya, ada kaitannya, ada relasinya. Relasi itu kan berkaitan dengan hubungan kan. Nah, misal contoh yang sering muncul itu adalah kaki ya. Nah, kalau kalimat yang pertama misalnya kakiku sakit terkena terkena apa? Terkena paku. Kakiku sakit tertusuk paku. Nah, kalau di situ maknanya adalah bagian tubuh yang paling bawah kan. Nah, kalau yang dinamakan dengan polisemi berarti ada hubungannya, ada relasinya dengan kata yang lain. Misalnya, Fathur menyusuri kaki gunung misalnya. Nah, kaki gunung ini kan juga termasuk bagian gunung yang paling bawah. Nah, itu berarti yang namanya polisemi atau relasi, hubungan, kaitan antara makna satu dengan makna lain itu saling berkaitan. Kata yang digunakan itu saling berkaitan. Maknanya itu hampir-hampir sama, ada hubungannya atau ada kaitannya. Nah, itu yang namanya polisemi. Kayak masih ada berbincang-bincang, wes, bincang pagi ya. Yang mau ditanyakan, silakan. Atau sudah cukup? Tapi jangan tanya soal UTS-nya, belum Bu. jelas yang homonim tadi. Belum jelas yang homonim. Oke. Temannya dia mau bantu dulu? Homonim. Kalau tadi pretelinya untuk memanainya kan homo sama name. Izin. Name itu tulisan. Iya, siapa Mbak? Mas Susi Hawa. Mas Susi Hawa. Silakan Mbak Mas Susi beri penjelasan sama contoh ya, biar temannya Jadi itu kata homonim, homo itu kan sama, nim itu nama. Jadi ada persamaan dalam nama, namun makna dan tulisannya beda. Bisa, tapi kalau tulisannya itu sama juga ya Bu. Contohnya Iya. itu coklat. Coklat. Kalimatnya? Coklat itu kalimatnya misalkan saya makan buah coklat. Coklat. Dan Makan buah coklat. krayon itu berwarna, gambar itu berwarna coklat. Jadi kata coklat itu bisa berwarna buah dan warna. Oke. Nah, itu ya Mas Fathur homonim. Tadi homo itu sama, name itu adalah nama ya. Nah, di sini persamaannya itu terletak di mana? Kalau kita menganalisis contohnya, sama-sama coklat ya.
Tapi kalau kalimatnya yang pertama tadi, saya makan buah coklat, kemudian yang kedua, adik membeli krayon coklat misalnya. Nah, ketika diucapkan, dua kata tersebut itu sama-sama diucapkannya coklat. Penulisannya itu pun juga sama. Yang membedakan itu hanya satu, yakni maknanya. Coklat yang pertama tadi bermakna makanan, kemudian coklat yang kedua itu bermakna sebuah warna. Nah, jadi kita bisa Berarti menyimpulkan satu kata beda makna gitu. satu kata ya, bukan satu kata yang memiliki persamaan tulisan dan ucapan tetapi beda makna. Beda Lebih tepatnya makna. gitu, Fat. Iya. Jadi tulisan dan ucapannya sama tapi maknanya saja yang berbeda. Ya. Itu yang homonim. Ya, gitu. Terima Oke. kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Terima Mbak Awa. kasihnya ke Mbak Hawa. Nah, gitu ya. Sama-sama. Oke. Yes, Mbak Hawa sama-sama. Habis ini jangan lupa ya Fatur ya, traktir aku. Nanti hawanya kayak gitu ya, untuk buka puasa. Wis. Iya. Iya ya, tenan atau weh, aduh. Ya, tapi jangan berdua ya. Nanti yang bisa menimbulkan fitnah itu ya. Satu kelas, Bu. Wah, satu kelas. Wah, gimana? Fatur siap satu kelas ditraktir untuk buka puasa? Lemas, Bu. Traktirnya gampang, Fat. Atau kok kayak es teh tok ngono wae, Fat. Nah, atau lebih gampangnya Kasih ayo permen satu. nah, kasih permen satu ya udah enggak apa-apa ya. Sekarang ngasihnya permen, nanti ketika udah sukses beda lagi ya kan. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 1 menit. 1 menit. Habis ini ada perkuliahan lagi? Ada. Ada ya. Oke. Kalian sampai sore jadwalnya? Iya, Bu. Sampai habis zuhur. Sampai habis duhur ya. 2:30 ya berarti ya. Oke. Semangat ya mengikuti perkuliahan. Tapi kayak kalau siang-siang nanti biasanya ya ngantuk Bu. Nah, maklum ya. Ya kita memaklumi lah ya. Nggak usah terlalu. Yang penting apa? Tetap konsentrasi walaupun ngantuk ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, Ibu ingatkan kembali untuk membaca kembali materi di pertemuan 1 sampai yang terakhir ini, pelajari sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat WA group ya, silakan ditanyakan yang belum paham yang apa. Diskusi silakan nanti bisa lewat grup juga, temannya yang tahu bisa menjelaskan. Jadi sumber informan tidak hanya dari satu orang saja tetapi dari teman-teman yang lain. Kita saling membantu ya untuk mempersiapkan UTS agar hasilnya satu kelas ini bisa mendapatkan nilai yang baik. Amin ya. Oke, saya mau ambil gambar sebentar, bisa? Saya ambil Satu. gambarnya, langsung pakai HP aja. Duh. Oke, saya ambil 2 season ya, karena ada 2 slide di sini ya. Oke, kita mulai, kita hitung mundur. Ya, 3, 2, 1. Silahkan tersenyum. Oke. Oke, sekarang satu lagi ya, satu lagi slide yang berikutnya. Ya, 3, 2, 1, cheese. Oke, ada yang tidak terlihat ya. Ini Fatur kembaranmu di mana ya, Fat? Kok tidak bersuara? Biasanya Fatur yang satu itu paling suka ngobrol, ini kok hanya terdiam saja ya. Oke, terima kasih atas semangat kalian, partisipasinya, sehat selalu, lancar puasanya dari awal sampai akhir ya. Amin. Semangat mengikuti perkuliahan yang selanjutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ketemu lagi 1 minggu kemudian UTS ya. Oke. Terima kasih. Silakan untuk lift saya perkenankan.